Halo sedulur dan kawan-kawan semua. Ini adalah lanjutan cerita dari perjalanan kami di Gunung Lawu. Tepat pukul 5 pagi, saya dan keempat kawan saya keluar dari tenda untuk melihat dan menikmati sunrise yang perlahan mulai naik. Kami pun berfotoria, mengambil gambar, sambil menyeduh segelas kopi. Tapi tidak saya video. Dan kawan saya Rizky pun naik ke atas pohon. Dia memasang bendera yang sempat jatuh di tanah. Kalau teman-teman semua melihat di jalur pendakian, berarti itu yang memasang dari rombongan kami. Setelah agak siang, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sebenarnya bukan puncak yang kita capai, tapi saya ingin menikmati suasananya perjalanan ini. Setelah selesai berdoa, kami pun bergegas melangkahkan kaki dan sedikit ditemani musik indie. Perjalanan dari Bukit Family menuju puncak. Jalannya lumayan terjal dengan kontur tanah berbatu dan sedikit terjal, dan hanya sedikit bonusnya cukup membuat kami kelelahan. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya kami tiba di pos 5, yaitu pos Cokro Paninggalan. Cokro Paninggalan, banyak orang yang mengartikan Cokro sebagai matahari dan Paninggalan adalah melihat. Jadi bisa dikatakan tempat ini sebagai tempat untuk melihat matahari dengan sangat jelas. Setelah sebentar untuk rehat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Hingga di tengah perjalanan, Rohmat membuat video iklan sampo. Menurutku, dari nampak kejauhan, warung yang berada di 9 derajat pun terlihat. Haji dan Steven sudah duluan. Kami tinggal bertiga di belakang dengan berjalan santai. Dan sedikit informasi buat teman-teman, bahwasannya di 9 derajat inilah titik pertemuan antara jalur Singolangu dan Cemoro Sewu bersatu. Jadi kawan-kawan yang belum hafal tetap membaca dan waspada untuk jalurnya. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya kami tiba juga di pos atau sendang derajat. Kami rehat sejenak, dan Aji dan Steven pun memutuskan untuk naik ke puncak. Tetapi saya, Rizky, dan Rohmat memutuskan untuk tidak ikut. Kadang ada orang yang bilang kalau naik gunung harus sampai puncak. Sebenarnya itu tidak harus.
Karena tidak semua kebahagiaan itu muncul setelah berhasil. Kadang bahagia muncul saat proses. Jadi tidak melulu harus sukses untuk mendapat bahagia. Waktu susah pun kalau kita menikmati juga merasa bahagia. Waktu perjalanan menuju puncak ini yang mengambil gambar adalah Aji. Aji sekaligus menemani Steven yang baru perdana naik ke Gunung Lawu. Suasananya pun sangat ramai kawan-kawan. Jadi Aji pun tidak sempat untuk berfoto-foto. Hanya mengantarkan Steven saja. Setibanya Aji di warung bersama Steven, kami berlima pun bergegas untuk turun. Kami memilih untuk melewati jalur Cemoro Sewu untuk turun. Pada saat turun ini kami sempat mampir di Sumur Jaladonda untuk mengambil gambar sejenak dan kemudian langsung turun ke base camp. Halo bro, saiki wis teko base camp Cemoro Sewu. Mlaku 3 jam setengah. Asikil teol-teol lintas ya Singolawu. Perjalanan kami dari puncak sampai base camp terhitung sangat cepat, yaitu 3 jam setengah. Karena pada saat turun kami berlima berlari dan hanya sedikit rehat. Setelah sampai di base camp, kami sholat sejenak dan laporan kepada base camp bahwasannya kami lintas jalur dari pendakian Singolawu menuju Cemoro Sewu. Setelah melakukan laporan di base camp, kami pun bergegas berjalan agak keluar untuk mencari tumpangan mobil sayur atau mobil umum yang lewat menuju base camp Singolangu. Pada nunggu apa mas? Itu udah kelihatan. Sudahnya masih diambang.
Kami menunggu sekitar 1 jam. Akhirnya dapat juga mobil yang dapat ditumpangi. Ngomong sih. Ya. Jarak dari base camp Cemoro Sewu menuju base camp Singolangu kira-kira dapat ditempuh dengan estimasi waktu sekitar 20-30 menit saja kawan. Jadi tidak terlalu jauh sebenarnya. Suwun nih Mas, ngrewati jenengan. Lah griane pundi Mas? Oh, nggih. Suwun nih Mas nggih. Apa? Pendaki street. Nunut kini nunut kono. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang telah menyaksikan cerita singkat perjalanan kami. Tunggu saja cerita perjalanan kami lainnya selanjutnya. Terima kasih.